Shalom Bapak Ibu Saudaraku, salam kebangkitan, salam kemenangan di dalam Yesus Kristus. Minggu ini kita memperingati kebangkitan Yesus Kristus, di mana Dia sudah bangkit dan sudah menyediakan tempat tinggal, yaitu rumah yang abadi, kerajaan surga yang Tuhan janjikan bagi mereka yang percaya. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, jika kita yakin bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit dan hidup, berarti kita harus juga memiliki semangat kebangkitan. Bangkit dari segala keterpurukan, bangkit dari segala hal yang menghalang-halangi kita untuk tetap setia dan taat mengiring Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kita akan menjadi umat pemenang, karena Tuhan ingin supaya kita menjadi umatnya yang menang dalam menghadapi segala hal. Amin. Karena Paulus juga berkata, hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sehingga ketika kita menjalani hari-hari ini, kita harus tetap bersuka cita karena kita memiliki pengharapan yang pasti. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, luar biasa peristiwa kelahiran, kematian dan kebangkitan Yesus sampai Dia naik ke surga. Saya ulangi, adalah peristiwa yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ini merupakan satu paket yang Tuhan nyatakan bagi seluruh umat manusia. Sehingga barang siapa yang betul-betul memahami tentang Yesus Kristus, mereka akan juga mengenal siapa Tuhan. Amin. Kita akan memaknai kebangkitan Yesus Kristus kali ini dengan memahami tentang makna kebangkitan yang Tuhan nyatakan. Markus 9 ayat 31 mengatakan, sebab Ia sedang mengajar murid-muridnya, Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan 3 hari sesudah Ia dibunuh, Ia akan bangkit. Ini pernyataan Tuhan dengan jelas bahwa ketika Dia mati, ketika Dia sudah dibunuh, Dia akan bangkit di hari yang ketiga. Mari kita akan belajar memahami makna kebangkitan daripada Yesus Kristus. Ya, Jumat lalu kita telah memahami bagaimana penderitaan Yesus sebagai manusia. Dia menyatakan dirinya sebagai korban penebus dosa. Karena kita tahu bahwa apa yang Dia kerjakan itu adalah kehendak Bapa yang mengutus Yesus sebagai manusia. Dari hal ini kita juga bisa memahami karya Tuhan, pribadi Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu dinyatakan bagi dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa, mari kita akan pahami makna yang pertama. Kebangkitan Yesus adalah kabar sukacita yang besar. Sekali lagi, kabar kebangkitan Yesus adalah sukacita yang terbesar bagi orang-orang percaya. Kenapa? Karena jika Yesus tidak bangkit, ketika disalibkan Dia terus mati dan tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita, iman orang-orang percaya. Tapi kenyataan Yesus bangkit dan hidup. Amin. Ya, Matius 28 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8 kita akan melihat peristiwa tentang kabar sukacita kebangkitan Yesus. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat Ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat yang ke-8, Matius 28. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, sukacita pada waktu itu dialami oleh kaum wanita. Kenapa saya katakan kaum wanita? Karena pada waktu itu Maria Magdalena dan Maria yang lain dikatakan di dalam ayat yang pertama Matius pasal yang ke-28 di situ. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Jadi kabar sukacita dialami oleh para wanita yang pertama.
Tidak bisa dipungkiri juga ini satu sejarah Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan kita melihat banyak tokoh-tokoh wanita yang memang mengiring Yesus sampai pada akhirnya. Dan mereka setia. Dan justru mereka adalah orang-orang yang juga memiliki pengalaman-pengalaman dosa yang diampuni oleh Tuhan. Salah satunya adalah Maria Magdalena. Ya, tetapi kita akan melihat makna daripada kebangkitan Yesus Kristus dengan lebih lagi. Mari kita akan melihat nubuatan tentang Mesias atau Juru Selamat umat manusia. Di sepanjang perjanjian lama, janji akan seorang Mesias, penyelamat, Juru Selamat manusia telah diberitakan secara jelas. Nubuat mesianik tersebut terjadi ratusan bahkan ribuan tahun sebelum Yesus Kristus dilahirkan. Jadi sebelum Yesus lahir, nubuat tentang dia sudah disampaikan Bapak Ibu Saudara. Dan itu sangatlah jelas bahwa hanya Yesus Kristuslah orang yang menggenapinya. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Dari kitab Kejadian sampai dengan Maleakhi ada 300 nubuat khusus yang mendetail tentang kedatangan Yesus yang diurapi. Selain nubuat-nubuat mengenai kelahirannya melalui seorang perawan Maria dan juga kelahirannya di Bethlehem. Kemudian kelahirannya dari suku Yudea, keturunan dari Raja Daud, kemudian hidupnya yang tidak berdosa dan karya penebusannya bagi dosa umat manusia, kematian dan kebangkitannya, bahkan juga itu semua terdokumentasi dalam perjanjian lama jauh sebelum Yesus dilahirkan. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Dan ada hal-hal yang memang kita harus tahu bahwa nubuat-nubuat yang disampaikan itu benar-benar terjadi. Ya, dari nubuat yang paling terkenal yang meliputi kematian Yesus di dalam Mazmur pasal yang ke-22 dan Yesaya 53. Mari kita akan lihat sejenak kisah nubuatan Yesus sebelum Yesus lahir ke dunia ini. Mazmur pasal yang ke-22 sangat luar biasa karena telah meramalkan Yesus Kristus ribuan tahun sebelum Yesus disalibkan. Ini adalah beberapa contoh saja Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan tangan dan kaki Mesias akan ditusuk. Itu ayat yang ke-16 Mazmur 22. Kemudian tulang Mesias tidak akan dipatahkan. Meskipun tulang kaki mereka yang biasa disalib itu harus dipatahkan guna mempercepat kematian. Tetapi Yesus tidak dipatahkan. Di ayat yang ke-17 Mazmur pasal 22. Kemudian akan ada pula mereka yang mengadakan undian untuk mendapatkan pakaian sang Mesias. Itu sudah dinubuatkan Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan Yesaya 53, nubuat tentang penyelamat, Mesias, dikenal sebagai nubuat hamba yang menderita. Ini juga sangat mendetail tentang Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudaraku. Lebih dari 700 tahun sebelum Yesus dilahirkan, Yesaya menyediakan detail kehidupan dan kematian Yesus, Sang Mesias, bahwa dia akan ditolak. Ya, ayat yang ketiga, bahwa Yesus akan dibunuh sebagai korban bagi dosa umatnya. Kemudian Yesus juga akan diam di depan para penuduhnya ketika dia dianiaya, dipukul, bahkan persekusi lah ibaratnya Bapak Ibu Saudaraku. Dia hanya diam. Ya, dia sebagai Mesias juga akan dikubur di antara orang kaya. Itu di dalam Matius 27 ayat 57 sampai 60. Ini nubuatan Yesaya 53 ayat 9. Kemudian Yesus akan mati bersama-sama dengan penjahat. Ya, memang dia mati bersama dengan penjahat kanan kirinya. Yesaya 53 ayat 12. Dan pengenapannya dalam Markus 15 ayat 27. Ini adalah nubuatan Yesus Kristus ketika dia belum lahir ke dunia. Itu semua digenapi oleh Yesus Kristus. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Jadi dalam hal ini kita tidak perlu tawar lagi, tidak perlu ragu bahwa Yesus memang dia adalah penggenap firman Tuhan yang menjadi pelaku penebus dosa umat manusia. Amin. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku,
Bagi kita orang-orang percaya, kabar kebangkitan Yesus sekali lagi adalah kabar yang membawa kita semangat dan bergairah. Kenapa? Karena ketika kita hidup di dunia yang sementara ini, kematian bukan hal yang menakutkan lagi. Apalagi masalah-masalah yang berat apapun, yakinlah bahwa Tuhan kita sanggup menolong. Amin. Ada yang sakit, ada yang mengalami hutang banyak, atau ada yang mengalami masalah-masalah yang lain. Percayalah kepada Yesus, Dia sanggup menolong kita karena Dia telah bangkit. Bagi mereka yang terpuruk, bagi mereka yang hidupnya saat ini sedang mengalami tekanan, bangkitlah dari tekanan, bangkitlah dari keterpurukan, karena Tuhan menyediakan jaminan hidup yang kekal. Hadapi kenyataan dengan kekuatan yang Tuhan sediakan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Terus kita bangkit, kita terus percaya bahwa Tuhan memberikan kita roh-Nya, yaitu Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, untuk kita menjadi saksinya, memberitakan kebaikan dan kemurahan dan keajaiban Tuhan kita. Ya, hari ini saya bisa menyampaikan renungan kali ini dengan semangat karena ada Roh Kudus yang memberikan saya kekuatan. Bukan kekuatan gagah saya, tetapi oleh karena kuasa Tuhan yang memampukan. Karena saya tahu jika Yesus bangkit, maka umat Tuhan yang percaya juga akan bangkit bersama-sama dengan Dia. Dan Tuhan memberikan jaminan kemenangan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi yang pertama, makna kebangkitan Yesus adalah kabar sukacita yang besar. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersukacita hari ini, minggu ini. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan melihat makna kebangkitan Yesus bagi kita orang-orang yang percaya, yaitu adalah kabar dan fakta kebenaran yang menerobos ketidakbenaran. Kebenaran tidak akan pernah kalah oleh apapun. Kebenaran tetaplah kebenaran, dan kerajaan Allah berisikan tentang kebenaran. Firman Tuhan berkata, kerajaan Allah adalah soal kebenaran. Jadi sekali lagi, jika kerajaan Allah diberitakan, apapun yang menghambat berita itu, apapun yang menghalang-halangi berita itu, apapun yang dilakukan oleh manusia untuk menghambat berita kebenaran, tidak akan pernah bisa, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kebenaran adalah pribadi Allah sendiri. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan pernah mati, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berbahagialah mereka yang saat ini tinggal di dalam kebenaran, karena kebangkitan Yesus adalah fakta kebenaran, kabar kebenaran yang menerobos ketidakbenaran. Mari kita akan melihat sejarah, Bapak Ibu Saudaraku, dusta mahkamah agama yang mereka lakukan untuk melenyapkan berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Kita akan membaca di dalam Matius pasal 27 ayat 61, peristiwa setelah Yesus dimakamkan. Tapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Ya, ini kembali saya ingatkan, wanita-wanita ini luar biasa karena dia setia, ingin membuktikan apa yang Yesus janjikan. Ya, menanti-nantikan dan mengiring Yesus dengan setia, tidak takut, tidak ragu lagi. Mereka juga ingin membuktikan apa yang Yesus katakan itu apakah benar, apa tidak. Ya, ayat 62, keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Dia menunjuk kepada Yesus, dikatakan penyesat. Jadi pada waktu itu Yesus dikatakan penyesat. Ayat yang ke-64, karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu. Pilatus memberikan penjaga-penjaga, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kubur Yesus itu dijaga. Dan pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Jadi dengan pengawalan yang ketat,
kubur Yesus dijaga. Ya, kemudian ayat 66, maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Jadi sekali lagi kubur Yesus itu dijaga oleh penjaga-penjaga, orang-orang Romawi yang kuat, penjaga-penjaga yang tangguh. Dan ini sebagai bukti bahwa kebenaran kubur Yesus dijaga itu juga termeterai. Jadi tidak bisa seorang pun bisa mencurinya. Jelas Bapak Ibu Saudaraku. Tapi mari kita akan melihat peristiwa selanjutnya. Ketika Yesus sudah bangkit Bapak Ibu Saudaraku, dan hal ini dibuktikan dengan batu kubur Yesus terguling, dan ini adalah kuasa Tuhan melalui malaikat-malaikat. Bukti bahwa Yesus bangkit dan tidak ada orang yang mencurinya. Tetapi di dalam peristiwa selanjutnya kita akan melihat bagaimana reaksi mahkamah agama atau dusta mahkamah agama. Ya, mereka ingin menghilangkan fakta kebenaran yang sesungguhnya. Mereka ingin menghilangkan satu peristiwa yang benar-benar terjadi seolah-olah tidak terjadi. Mari kita akan baca dalam Matius 28 ayat 12-15. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Jadi serdadu-serdadu itu diberi uang, disogok supaya mereka tidak memberitakan kabar yang benar. Zaman dulu sudah ada sogok menyogok Bapak Ibu Saudaraku. KKN atau korupsi, kolusi dan nepotisme. Zaman dulu sudah ada KKN Bapak Ibu Saudara, kolusi, korupsi dan nepotisme. Jadi serdadu ini diberi uang, sejumlah uang supaya mereka tidak mengatakan fakta kebenaran bahwa Yesus bangkit. Kemudian ayat yang ke-13, dan berkata kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ini satu hal yang sangat-sangat janggal Bapak Ibu Saudara. Padahal kuburnya dijaga, bahkan tidak ada orang yang bisa mencuri atau membuka kuburnya dengan sewenang-wenang karena dimeterai. Tetapi mereka diminta untuk mengabarkan bahwa murid-muridnya datang malam-malam mencurinya. Ini kabar hoak yang dibuat pada zaman itu. Jadi tidak heran jika akhir zaman hari-hari ini orang mudah sekali membuat berita hoak, memanipulasi fakta kebenaran ya menurut keinginannya sendiri. Seolah-olah kebenaran itu tidak ada terang dan kekuatan. Tapi marilah Bapak Ibu Saudaraku, memang dunia ini kejam ketika kita melihat kebenaran itu ditutupi, yang salah jadi benar. Ya. Kemudian yang benar dijadikan salah. Ini menjadi hal yang biasa seolah-olah di akhir zaman ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya mau ingatkan, ketika kita hidup dalam kebenaran, kita tidak perlu takut lagi. Karena kebenaranmu, firman Tuhan berkata, akan muncul seperti rembang tengah hari. Ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, menjaga hubungan kita dengan Tuhan, maka kebenaran itu akan menerobos ketidakbenaran. Amin. Tetap berdirilah dalam kebenaran. Firman Tuhan menjadi jaminan bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian ayat 14 mengatakan, dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Ini sangat-sangat mengerikan Bapak Ibu Saudaraku. Dusta yang dilakukan oleh mahkamah agama pada waktu itu. Mereka melakukannya seolah-olah tanpa dosa. Dan semuanya dibuat seolah-olah tidak ada apa-apa. Hanya dengan uang. Mereka melakukan segala hal yang menolak fakta kebenaran Yesus dibangkitkan. Atau Yesus telah bangkit. Ya Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga ayat 15 dikatakan mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Ini serdadu-serdadu menerima uangnya dan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh mahkamah-mahkamah agama. Bahkan dikatakan dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini.
Jadi berita hoax itu bisa berlaku sangat lama, Bapak Saudaraku. Jadi tidak heran jika sampai hari ini masih banyak orang-orang Yahudi yang belum bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena berita hoax zaman dulu masih mempengaruhi sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi berita-berita hoax yang dibuat pada zaman akhir ini pun kita harus benar-benar hati-hati, karena banyak orang yang mengalami kesusahan, penderitaan, bahkan tekanan hidup mereka ketika berita hoax menyerang mereka semuanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita sungguh-sungguh belajar untuk memahami makna kebangkitan Yesus Kristus, yaitu menerobos segala ketidakbenaran. Mari kita semakin sungguh-sungguh belajar dan memahami kebenaran tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Dia memang sungguh-sungguh bangkit. Di tengah-tengah kabar, berita-berita yang tidak benar akhir-akhir ini, mari kita tetap tinggal di dalam kebenaran. Karena kebenaran Tuhan akan menerobos segala tantangan, segala masalah-masalah hidup ini yang tidak benar. Segala sesuatu yang tidak benar akan dilenyapkan, Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita terus tinggal di dalam kebenaran, tinggal di dalam Yesus Kristus sebagai kebenaran, maka kita akan beroleh keselamatan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika kebenaran itu disampaikan, yaitu berita Injil disampaikan, itu atas dorongan daripada Roh Tuhan sendiri, yaitu Roh Kudus. Kekristenan bergerak karena dorongan dari Roh Kudus yang bekerja melalui orang-orang yang percaya. Sehingga bukan cita-cita dan kehendak manusia untuk menjadikan semua bangsa di dunia ini untuk menjadi murid Yesus, Bapak Ibu Saudara. Saya tahu tidak semua orang atau manusia mau menerima atau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi setidaknya percayalah dengan apa yang sudah sejarah buktikan, apa yang sudah dinyatakan melalui pribadi Yesus Kristus ini, yang sudah Dia lakukan selama di muka bumi ini. Dan Yesus datang ke dunia bukan untuk mencari musuh atau gara-gara, Bapak Ibu Saudara, melainkan memberikan teladan dan keselamatan bagi mereka yang percaya. Sebab Dia juga berkata, Markus pasal yang ke-9 ayat 40, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Jadi bagi kami, bagi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, jika mereka tidak melawan kita, berarti mereka ada di pihak kita. Masalah percaya atau tidak kepada Yesus, kita sebagai orang-orang yang sudah percaya, kita hanya bisa berdoa. Amin, Bapak Ibu Saudaraku, supaya mereka mengenal pribadi Yesus secara utuh, pribadi Allah yang hidup, Tuhan yang hidup, ya, yang telah menjadi manusia, dan Dia mati sebagai penebus dosa dan bangkit dari maut, kemudian Dia hidup dan menyediakan rumah yang abadi, yaitu kerajaan surga yang mulia. Amin. Bagi saya pribadi, Bapak Ibu Saudaraku, mereka yang sudah mendengar tentang Yesus sebagai Juru Selamat dan mau menerimanya atau tidak sebagai Tuhan, itu adalah tanggung jawab mereka dengan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, kita hanya memberitakan, menyampaikan kabar baik ini kepada Bapak Ibu Saudara semua yang mendengarkan renungan hari ini. Soal mau percaya atau tidak, itu hubungan mereka dengan Tuhan. Kita hanya berdoa supaya setiap orang beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi sekali lagi, berita kebangkitan Yesus juga menjadi inspirasi bagi kita semua untuk senantiasa bangkit dari segala keterpurukan kita, bangkit dari segala kelemahan kita, untuk menerima kemenangan yang Tuhan janjikan, yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena kita memang dipanggil untuk menjadi pemenang. Amin, Bapak Saudaraku. Tetap bergairah dan tetap percaya bahwa hidup kita ini sudah dijamin oleh Tuhan. Tidak usah takut, tidak usah tawar hati, tidak usah ragu lagi bahwa di dalam Yesus
ada kemenangan, ada kehidupan, bahkan jaminan hidup yang kekal. Amin, Bapak Saudaraku. Saya akan akhiri dengan Roma pasal 6 ayat yang ke-9. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Luar biasa Bapak Saudaraku, tetap semangat dan maju terus. Tuhan Yesus menyertai kita dan memberkati hidup kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Engkau menguduskan kami karena firman-Mu memberikan kami kekuatan, memberikan kami jaminan bahwa Engkau hidup, Engkau bangkit dan mengalahkan maut, dan kami percaya akan hal itu. Oleh sebab itu ya Tuhan, berikan kami terus iman, pengharapan, dan kasih-Mu, sehingga selama kami tinggal di dunia ini, kami memiliki semangat kebangkitan, yaitu bangkit dari segala keterpurukan, bangkit dari segala kelemahan kami, untuk kami melakukan karya terbesar, yaitu rancangan Tuhan dalam hidup setiap kami. Berkati kami semuanya ya Tuhan, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadikan kami orang yang beruntung di dalam Engkau. Berkati kota dimanapun kami berada, bahkan kami serahkan bangsa dan negara kami. Engkau memberikan damai sejahtera, Engkau memberikan sukacita, bahkan Engkau memberikan keselamatan bagi bangsa kami. Ampuni segala kelemahan, kesalahan bangsa kami ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menebus bangsa kami. Selamatkanlah bangsa kami ya Tuhan. Berkati juga para pemimpin, pejabat, orang kuat negeri ini, presiden, wakil, para menteri, seluruh aparat negara. Biarlah mereka hidup tunduk, taat, takut akan Tuhan, sehingga bangsa ini boleh mengalami pemulihan, bahkan bangsa ini boleh dimenangkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demikian juga Bapak Ibu Saudaraku, kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah atas hidup kita semuanya, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kita yang percaya dan mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.